Oke, selamat siang teman-teman. Dengan saya di sini Daniel. Saya ingin membahas tentang Pancasila pada siang hari ini. Tapi saya tidak sendiri nih. Saya bersama teman-teman saya. Oke, boleh silakan masuk. Halo Daniel. Halo. Halo Daniel. Bro. Oke, sebenarnya teman-teman. Oke, di sini kita mau ngebahas suatu hal yang penting nih bagi kita sebagai generasi muda. Ya, apa tuh? Yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dari kamu? Oke, nama saya Juramat Rudranto. Dan nama saya Jorafe Manurung. Nama saya Muhammad Galatiawan. Nama saya Muhammad Fala Ablarni. Oke, untuk segmen pertama nih saya ingin membahas pengenalan Pancasila nih. Ya. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan Pancasila? Kita masuk ke ini dulu ya. Kita harus tahu Pancasilanya itu apa. Boleh. Penjelasannya dulu. Coba. Oke. Kita nggak langsung dijelasin masuk nih, ke gimana nih? implementasinya. Jadi kita ke pembahasan ke Pancasilanya. Ya, Jadi Pancasila kan terdiri dari 5 yang memiliki makna mendalam. Itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, selanjutnya Persatuan Indonesia. Terus yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Terus betul. yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, Indonesia. itu barusan adalah isi dari Pancasila ya. Ya. Oke, mungkin di sini saya ingin lebih menjelaskan yaitu dari tema kita kali ini implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari implementasi ini? Kal. Gua. Jadi sekarang nih mari kita bahas ya. Gimana sih cara kita biar bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Oke. Tentunya sebagai mahasiswa ya kan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Contohnya. Oke, untuk sila pertama, kita bisa menghormati perbedaan agama di kampus. Enggak Misalnya. sebenarnya silanya apa dulu itu? Silanya Silanya apa apa dulu? Dulu tuh. Jangan Oke. langsung penjelasannya gitu Sila kan. pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, kita Yang Maha Esa ya guys Oke. ya. Untuk sila pertama, kita bisa menghormati perbedaan agama di kampus. Betul. Misalnya, dengan ikut serta dalam kegiatan agama atau menghormati teman-teman yang merayakan hari besar agama mereka. Nah, Terus- selanjutnya itu ada sila kedua. Sila Sila kedua kedua itu Apa tuh? kemanusiaan yang adil dan beradab. Sorry saya lupa dikit ya, lupa dikit Oke, ini. kan. dari sila kedua itu Oke, apa yang ya. bisa dijelaskan dari sila kedua Nah, itu? untuk sila kedua itu mengajak kita untuk peduli terhadap sesama. Ya. Contohnya itu kayak membantu teman dalam kesusahan gitu kan. Manusia. Nah, terus selanjutnya itu ada sila ketiga. Dua nih. Dua sila kita nih. Boleh, apa tuh? Sila Sila ketiga ketiga isinya itu apa tuh? Persatuan Indonesia. Oke. Nah, itu sila ketiga ini itu membahas tentang pentingnya kita bagi untuk membangun rasa persatuan di tengah keberagaman. Contohnya itu ikut organisasi kemahasiswaan yang mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar suku dan agama. Oke, itu untuk sila ketiga Bagus tuh. juga Sila ketiga tuh. Untuk sila Bagus keempat juga ya. mungkin bisa dijelaskan oleh Pala. Oke, kita masuk ke sila 4 ya. Apa itu, Kalau Bang? sila keempat tuh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Oke. Kalau Pembahasannya sila- gimana Kalau sila tuh? keempat tuh ngajarin kita buat selalu berdiskusi dan bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Misalnya dalam kelompok belajar atau organisasi, kita harus mendengarkan semua pendapat sebelum mencapai kesepakatan. Gitu. Oke, selanjutnya nih, sila Masuk ke kelima. Sila kelima ini mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu, yang bisa menjelaskan sila kelima itu apa? Oke, jadi untuk sila kelima itu sendiri bunyinya itu adalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. oke. Ya guys ya. Betul, betul. Jadi kayak contohnya itu mari kita dukung produk lokal dan terlibat dalam program sosial yang membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan ada contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Contohnya di rumah. Itu bisa kita bekerja sama, jadi saling menghargai gitu, rukun antar keluarga gitu ya. Dan di sekolah itu ada contohnya kayak bersikap adil gitu, jadi nggak membeda-bedakan Semuanya, teman ya. gitu, nah Oke. gitu, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita bisa saja ngebahas fungsi-fungsi dari Pancasila ya teman-teman ya. Ya. Mungkin di sini saya ingin melemparkan sesi diskusi, oke. Apakah ada di antara kalian yang ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari sila pertama tadi siapa? Amor ya? Ya, Oke, saya, mungkin pengalaman kamu pengalaman saya sih, saya pernah antar Joel ya ke gereja. di gereja. Ya, Oke. Itu berarti masuk. Sorry, Masuk ke- sebelumnya agama kalian berbeda nih. Beda. 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 Islam. Kaum muslim. Toleransi ya, jadi Oke. toleransi. Toleransi Ini kan itu. tunggal ika Oke, ya. itu sila untuk pertama. dari sila pertama. Mungkin tadi dari sila kedua mungkin siapa? Joel. Oh, tadi saya. Kan tadi sila kedua itu bunyinya itu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, boleh. Berarti itu kemanusiaan adil beradab itu kan saling menolong gitu kan. Pengalaman kamu gimana? Pengalaman saya tuh pernah menolong teman saya. Kenapa temen kamu tuh? Teman saya itu kemarin tuh habis jatuh. Oh, jatuh. Jatuh dari apa itu? Jatuh dari motor. Kecelakaan dia. Kecelakaan kan, dia jatuh, badannya luka tuh. Saya menolong dia, saya mengobati, saya membeli obat di situ. Oke, itu untuk sila kedua. Ya. Oke, mungkin yang ke sila ketiga? Untuk sila ketiganya itu kan Persatuan Indonesia, berarti masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan kan. Nah, kan saya itu udah masuk tuh organisasi kemahasiswaan. Kalau di jurusan saya itu kan ada tuh namanya Himakom. Nah, saya sudah masuk gitu tuh. ya. Satu gitu. Jadi saya udah masuk di situ. Satu padu. Satu. Dan Himakom itu juga membahas tentang toleransi juga. Karena Bhinneka Tunggal Ika juga. Iya. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Tuntun. Itu Oke, dia. ini untuk yang keempat nih lumayan padat nih, kerakyatan nih. Mungkin ada yang Rakyat nih. tadi siapa dari Pala ya? Mungkin pengalaman Saya hidup kamu. bahas. Mungkin kalau ambil dari contoh kecil, kita kan sekelas ya. Iya, Mungkin kita suka contoh kecil kayak kemarin kita mau ngomongin buat bakar-bakar. Nah, itu kan kita harus diskusi. Jadi mau di mana Harus pendapat semua ya. Iya, Gak bisa pendapat kesepakatan masing-masing. bersama biar jadi ngerempuk gitu loh. Sama dengan artinya kan kebijaksanaan. Jadi harus bijak dalam menentukan Iya. pilihan. Oke. Harus inilah dari masing-masing tuh harus Oke, semangat. siap. Sepakat ya. Dan untuk yang terakhir nih, Aduh, saya dong. Iya. mungkin kamu ada Sebenarnya sih saya nggak punya pengalaman ya, cuman intinya aja kita tuh nggak boleh membeda-bedakan satu sama lain guys, karena kita semua itu sama ya teman-teman. Ya, Jadi rata. contohnya nih, semisal kita punya apa gitu, jadi kalau satu dikasih tuh harus dikasih semua gitu, sama rata gitu. Tidak boleh milih-milih ya. Tidak boleh memilih teman. Gitu. Oke, jadi itulah ya untuk pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya di sini sebagai Daniel. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mari kita ingat bahwa implementasi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita juga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sesuai norma-normanya ya teman-teman ya. Oke, jadi ya untuk segitu ya untuk podcast siang hari ini. Saya Daniel Hasan Siregar dari kelas B dan sama teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Thank you guys. Thank you guys.